Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal. Video kali ini akan membahas bagaimana Menteri Dalam Negeri Malaysia ini memuji Presiden kita yaitu Bapak Prabowo. Nah, dalam masalah apa nih beliau memuji? Yuk kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini penangkapan kapal yang berisi para migran yang ilegal, tapi kita tidak paham ini dari negara mana, tetapi pihak TNI telah melakukan penangkapan ya. Presiden kita, Bapak Prabowo, memberikan semacam pernyataan yang berhubungan dengan TKI yang bersifat ilegal. Bagaimana pernyataan beliau? Ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Presiden Prabowo dia mengambil sikap begini, baik dalam perkara TKI tenaga kerja Indonesia yang ramai ke negara ini, Oke. ataupun rakyat Malaysia rakyat Indonesia atas apa sebab pun mereka berada di sini, keberadaannya di Malaysia sudah diketahui. Dia sebut, Pak Anwar, saya mengambil sikap bahwa rakyat negara saya juga harus ditertibkan. Saya mengambil tanggungjawab untuk mentertibkan rakyat saya. Istilahnya. Dia kata negara Indonesia sendiri, dia sebagai presiden, ya, dia bertekad untuk berusaha supaya mentertibkan rakyat dia. Kalau mencari rezeki di tempat orang, ikut jalur hukum, ikut undang-undang. Ya, teman-teman, ini tadi ya, video yang terakhir itu adalah pernyataan atau informasi ataupun mungkin semacam pujian yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Tentu pujian ini bukanlah hal yang yang berlebihan ya, tetapi ini adalah menurut tadi ini adalah hal yang biasa saja. Karena pada era kepemimpinan Bapak Prabowo di awal sudah dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Buktinya apa? Buktinya adalah dibentuknya kementerian khusus untuk menangani ya masalah-masalah ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia. Bukan saja masalah yang terjadi di Malaysia, tetapi di seluruh negara yang ada pekerja berasal dari Indonesia. Itu sudah dibentuk kementeriannya. Nah, kemudian perkara-perkara yang ada pun ya, yang ada di Indonesia yang bisa dilakukan oleh Indonesia, ini sudah dilakukan dan bukan hanya pada tahun ini saja. Tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan, seperti adanya penjagaan yang ketat terhadap tempat penyeberangan lintas negara, yaitu dari Indonesia ke Malaysia, di mana sering sekali kita ya menangkap para penyelundup-penyelundup yang berhubungan dengan pekerja migran yang ilegal ataupun penyelundup-penyelundup hal-hal yang lainnya seperti narkoba, kemudian juga senjata-senjata ilegal, ini pun sudah dilakukan oleh Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan keseriusan negara Malaysia di dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan para pekerja yang ilegal, terutama dalam hal ini adalah yang datang dari Indonesia. Jadi kita tidak bahas dari negara-negara yang lainnya ya, karena di sini yang masih hangat itu adalah pekerja yang dari Indonesia, dan yang selalu jadi masalah ya yang terlihat secara umum di negara tetangga kita
Yang selalu diributkan oleh warganet Malaysia itu adalah pekerja ilegal yang berasal dari Indonesia. Nah, ini yang harus kita bahas ya, bagaimana negara Malaysia akankah serius untuk menyelesaikan kasus ini. Karena selama ini yang kita lihat ya adalah tindakan ataupun penindakan terhadap para pekerja ilegal yang berada di Malaysia yang berasal dari Indonesia terutama. Tetapi tidak memberikan semacam solusi bagaimana tenaga kerja imigran asing ini yang ilegal ini bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, kalau dengan penindakan seperti razia yang dilakukan, ini tidak menyelesaikan masalah. Hanya mengangkat masalah ya untuk memberikan suatu efek jera. Dan ini tidak berhasil sepertinya karena bertahun-tahun masalah ini tetap ada dan semakin ramai diperbincangkan. Nah, kenapa hal ini tidak ditangani serius oleh pemerintah Malaysia? Ada beberapa alasan. Di antaranya adalah ketergantungan pada tenaga kerja murah. Loh kok gitu? Ya iyalah, kalau murah ya, ini uang Malaysia yang pergi ke luar negeri, ke Indonesia terutama, itu semakin sedikit. Itu adalah penyebabnya ya, salah satunya di situ. Kemudian para tokek-tokek yang mempekerjakan pekerja ilegal ini tentu saja kan membayar dengan harga yang lebih murah dibandingkan ya dengan pekerja-pekerja yang resmi. Padahal kualitas pekerjaan dari pekerja yang resmi dengan pekerja yang ilegal itu sama. Nah, jadi banyak sektor ya seperti konstruksi, pekerjaan di bidang perkebunan, kemudian manufaktur dan jasa rumah tangga ini sangat bergantung pada pekerja asing. Terutama yang ilegal karena biaya mereka kan lebih murah nih dibandingkan dengan tenaga kerja lokal atau pekerja asing yang sah. Nah, pengusaha jelas ya menghindari biaya seperti adanya izin kerja, kemudian pajak, lalu tunjangan jika mempekerjakan pekerja yang ilegal. Ini kan hilang. Ya, keuntungannya ada di pengusaha Malaysia. Artinya apa? Artinya tetap saja Malaysia diuntungkan karena uangnya tidak banyak yang pergi ke luar negara. Ya, ini. Nah, yang berikutnya apa lagi nih yang menyebabkan, yaitu kurangnya penegakan hukum yang ketat. Nah, meskipun ada undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan, penegakan ini sering tidak konsisten di negara Malaysia. Razia terhadap pekerja ilegal ini sering menargetkan pekerja daripada pengusahanya. Karena pekerja lebih mudah ditangkap dan dibandingkan ya dengan membuktikan keterlibatan pengusaha dalam mempekerjakan mereka. Ini namanya ya penguat kuasa Malaysia mau kerja yang enteng aja. Tidak mau kerja berat, harus mengusut sampai ke akar masalah. Dan satu lagi yang jelas, Malaysia tidak mau ya masalah pekerja ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dari zaman dulu ya, dari tahun 2000-an. Malaysia tidak mau. Buktinya apa Pak De? Kok seperti itu bilangnya? Buktinya Malaysia melanggar perjanjian untuk kerjasama membangun satu atap sistem masalah pekerja migran. Ini ya, yang sudah ditandatangani, ini dilanggar Malaysia dengan membentuk ya satu sistem yang berdiri sendiri yang ada di Malaysia. Dan pemerintah Indonesia ya merasa ini dikhianati. Akhirnya apa? Terjadilah pemutusan hubungan kerja ya masalah migran secara resmi ke Malaysia dan masih berlaku sampai sekarang. Ini fakta bahwa Malaysia memang sengaja ya tidak serius menangani pekerja yang legal maupun yang ilegal yang berada di Malaysia. Artinya apa? Malaysia sepertinya memang ya sengaja untuk memberlakukan secara tidak manusiawi pekerja-pekerja
migran asal Indonesia, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Kenapa? Pekerja Indonesia ini tidak bisa dipantau oleh pemerintah kita yang bekerja di Malaysia, sehingga mau diberlakukan secara tidak manusiawi di negara Malaysia, ini kita tidak bisa banyak berbuat. Karena apa? Kita tidak diberikan akses untuk melakukan pendataan dan memberikan ya semacam perlindungan, jaminan keselamatan ya kepada pekerja asal Indonesia. Ini salah satu juga bukti bahwa memang Malaysia tidak serius ya untuk menangani pekerja asal Indonesia baik yang legal apalagi yang ilegal. Kemudian juga, ini yang penting juga ya, adanya hubungan dan perlindungan ya dari pihak yang berkuasa di Malaysia. Nah, beberapa pengusaha ini pasti ya memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang berwenang di Malaysia, baik melalui jaringan bisnis maupun praktek korupsi. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk disentuh oleh hukum. Ya. Kemudian juga adanya sumbangan atau kontribusi ekonomi yang signifikan ya, di mana para pekerja ilegal ini tetap ya memberikan kontribusi secara ekonomi kepada Malaysia dengan mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak diminati oleh warga lokal. Jika semua pekerja ilegal ini tiba-tiba dideportasi, banyak sektor ekonomi akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang serius. Dan pemerintah Malaysia tidak menginginkan ini terjadi. Kemudian adanya yang jelas yaitu siklus permintaan dan pasokan. Nah, selama ini kan permintaan tenaga kerja yang murah dan pasokan pekerja yang bersedia bekerja tanpa dokumen sah, masalah ini terus berlanjut. Banyak pekerja juga yang rela mengambil resiko bekerja secara ilegal karena kondisi ekonomi di negara asal mereka yang sulit. Dan itu memang tidak kita bantah ya. Nah, tapi secara keseluruhan, meskipun pemerintah Malaysia memiliki undang-undang untuk menindak pengusaha yang mempekerjakan pekerja ilegal, ada berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik yang membuat mereka jarang diberantas secara serius. Misalkan diberantas nih di Malaysia nih, pengusaha-pengusaha yang notabene nakal ya, dan juga ada kerjasama mungkin dengan pihak pemerintah Malaysia. Ini memang perlu pembuktian ya, walaupun secara kasat mata sudah terlihat seperti itu. Hal ini dilakukan pemberantasan tenaga kerja ilegal Malaysia. Sebenarnya Malaysia sendiri cukup diuntungkan ya, yaitu dengan adanya apa? Menekan jumlah pekerja ilegal. Ya, jika pengusaha Malaysia ini takut dengan sanksi-sanksi yang ditegakkan di negara Malaysia, ini kan tentu akan membuat para pengusaha nakal ini menjadi jera. Sehingga mereka mau nggak mau ya menggunakan tenaga kerja yang legal. Walaupun ya untuk mendapatkan tenaga kerja yang legal, ini persyaratannya cukup banyak dan mahal ya. Karena banyak keluhan di komentar-komentar yang ada, untuk menjadi pekerja yang legal di Malaysia sekarang ini membutuhkan modal Rp9.000. Kalau dirupiahkan sekitar 30 jutaan. Ya, ini adalah salah satu hal yang salah satunya kendalanya di sini. Kemudian seharusnya dengan memperkecil tenaga ilegal, ini akan mempermudah ya untuk meningkatkan pekerja lokal untuk mengisi ya posisi-posisi pekerjaan di negara Malaysia itu sendiri yang sudah tidak diisi oleh pekerja ilegal. Tapi apakah mau pekerja lokal melakukan pekerjaan tersebut? Ini kan salahnya Malaysia sendiri, karena penduduknya tidak mau melakukan itu. Nah, dengan adanya mengurangi pekerja ilegal, seharusnya ini menambah pendapatan negara ya, buat Malaysia sendiri. Karena apa? Kalau secara legal, jelas pemasukan itu langsung masuk ke negara Malaysia. Ya. Nah,
masalahnya takut ya kalau pekerja ilegal ini ditiadakan dengan masif ya, benar-benar dihilangkan, itu mereka takut. Kenapa? Karena akan timbul kelangkaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, di mana banyak warga Malaysia kan tidak tertarik nih terhadap pekerjaan-pekerja kasar, ya seperti di konstruksi, perkebunan, dan domestik. Ini nggak ada ya, rakyat Malaysia yang Melayu terutama, ini yang mau mempekerjakan seperti itu. Mereka senangnya bekerja sebagai pegawai negeri. Kemudian di sini juga akan menyebabkan adanya apa? Kenaikan biaya operasional ataupun harga barang dan jasa. Dengan demikian ya, pengusaha ini kan selama ini mengandalkan pekerja ilegal dengan gaji yang rendah. Yang harus dibayarkan ini lebih untung ya dibandingkan mereka mempekerjakan pekerja yang legal. Hal ini jelas sangat mempermudah bagi para pengusaha di Malaysia. Kemudian resikonya yang lain juga, kalau misalkan ini pekerja ilegal ini tidak ada, ini tetap aja akan menimbulkan masalah baru, yaitu sektor pekerja ilegal ini akan berubah. Mungkin ada hal-hal yang memang masih tetap bisa dikerjakan oleh para pekerja yang ilegal tersebut, tapi jumlahnya jelas tidak sebanyak dari yang sekarang ini terjadi. Hal-hal seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk menangani dengan serius, dengan berkonsentrasi, bukan selalu ya menyalahkan pekerja TKI yang ilegal tadi, ataupun menyalahkan pemerintah Indonesia tidak menangani masalah TKI ini dengan serius. Padahal pemerintah Malaysia tidak menangani juga dengan serius. Seperti ya fakta-fakta yang Pak D katakan di awal tadi. Ya, itu tidak dikerjakan di Malaysia. Nah, kalau memang itu dikerjakan di Malaysia, ya silakan saja ya berikan fakta-faktanya di kolom komentar agar kita bisa korelasi nih yang memang sudah dikerjakan oleh pemerintah Malaysia. Jadi warganet Malaysia jangan hanya berkoar-koar ya, omon-omon saja bahwa mereka bermasalah terhadap para pekerja ilegal. Tapi pihak Malaysia sendiri tidak melakukan dengan serius ya untuk menangani pekerja ilegal tersebut. Ya. Hanya mengambil penindakan-penindakan yang tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Dan warganet Malaysia paling senang kalau masalah penindakan ini diberlakukan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akar masalah itu ada di mana. Nah, pola pemikiran seperti ini sebenarnya tidak mendidik ya, karena tidak bisa menyelesaikan atau memberikan solusi yang konkret terhadap masalah yang terjadi di negaranya tersebut. Oke, teman-teman, daripada cukup dulu. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.